ya perkuliahan pada siang hari ini. Mohon maaf sedikit terlambat. Jangan lupa untuk akan disetorkan dari ketua kelas, nanti akan saya putihkan, jadi teman-teman nggak perlu untuk ke kampus. Dan untuk yang kelas D, absensinya besok jam 16.35 ya. Oke. Karena lumayan sulit juga ternyata untuk mencari jadwal pengganti ya dari kelas A maupun kelas D. Apalagi kelas D nih lumayan sulit nih untuk ganti jadwalnya. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk di materi yang sebenarnya harusnya disampaikan hari Jumat kemarin ya, tapi karena libur jadinya baru bisa diganti hari ini. Nah, kita masuk di topik ya, sebenarnya topik serba-serbi desain database ini lebih banyak apa ya, lebih gaduh-gaduh gitu isinya. Maksudnya nggak kayak kemarin, kemarin kan kita belajar dari awal tentang atribut, tentang gitu ya. Tapi kalau hari ini kita akan belajar serba-serbi desain database. Jadi karena judulnya serba-serbi, ini lebih ke for your information aja pada saat teman-teman nanti akan menyusun gitu ya sebuah database. Gitu. Nah, topik ya, topik yang kita bahas sama adalah level ability memodelkan entity yang seperti biasa ya. Akan ada semua polling di akhir aja. Jadi misalnya kan misalnya ada yang jelek tapi ternyata teman-teman aktif, nah, itu bisa jadi salah satu poin juga untuk teman-teman yang udah bagus di akhir semester gitu. Nah, di level pencatatan data ini oke, sorry teman-teman, ini internetnya di kampus sepertinya ada gangguan. Sudah tampil slide-nya? Oh, sudah tampil teman-teman. Nah, yang pertama adalah level pencatatan data. Jadi, level pencatatan data ini harus teman-teman perhatikan sesuai dengan studi kasus apa atau database apa yang akan teman-teman susun. Ya. Nah, level pencatatan data ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada benda yang direpresentasikan oleh ini hanya sampai level jenis barang saja. Ya, jadi, dia itu cuma merepresentasikan hasil barangnya apa jenis barangnya aja. Ada juga yang merepresentasikan oleh entity sampai level satuan barangnya. Gitu, ya. Nah, ini akan terlihat jelas pada saat kita sudah membahas contoh. Nah, kemudian ada yang levelnya itu dicatat dari entity level jenis, teman-teman. Jadi benda itu direpresentasikan oleh entity hanya sampai level jenisnya aja, di mana data persatuan barang itu nggak dicatat di dalam database. Ya, jadi dia cuma dicatat jenisnya aja. Tuh, jenis nih, masih sampai di jenis. Contohnya gimana, Bu? Kalau misalnya kita mau membuat entity dari level jenis. Gitu. Saya contohkan ini ada contoh database toko buku. Ya. Ada contoh database toko buku di sini. Nah, levelnya adalah level jenis. Jadi, dia hanya mencatat
atau mewakili benda, ya bendanya, berarti buku, yaitu cuman sampai level jenis aja. Gitu. Dimana kalau misalnya level jenis aja, berarti dia itu sampai di eh, satuan barang, ya. Dimana di sini satuan barang adalah buku, gitu. Sini ada penjelasannya teman-teman. Entiti buku merepresentasikan satu judul buku, gitu. Entiti buku tidak merepresentasikan satu eksemplar buku. Ketika terjadi penjualan, di detail penjualan hanya dituliskan ID buku, ID penjualan, serta jumlah. Dia beli buku berapa, gitu ya. Misalnya, ID bukunya satu, ya. Bukunya berternak lele misalnya. ID penjualannya 100. Dia beli bukunya 5. Dari data setiap eksemplar buku berternak lele ini, yang terjual pada penjualan nomor satu tidak dicatat. Jika kita menukar buku yang sudah dibeli dengan eksemplar lain, sistem tidak akan mendeteksi. Nah, ada yang bisa jelasin nggak sih ke saya maksudnya dari entity level jenis ini tuh gimana sih maksudnya? Database buku. Jadi dia itu tidak mencatat eh, kuantitinya, mencatat bukunya. Makanya dia ada di entity level jenis. Ada yang bisa kasih contoh ke saya? Boleh pakai contoh ini, tapi boleh diceritakan kembali. Maksudnya dari entity level jenis. Yang bisa bantu teman-teman? Silakan. Ini sudah pegang pulpen ya buat catat sama-sama nimnya. Ya, ada yang bisa bantu teman-teman? Silakan. 78 siswa nih. Entity level jenis. Teman-teman bayangin lagi belanja di Gramedia atau lagi belanja di Togamas misalnya. Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Tunggu dulu ya yang di level ini, yang level jenis ini. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman mau belanja 5 buku ya di Gramedia. Bukunya misalnya sama-sama eh, buku bertanak lele ini, buku bertanak lele ini gitu. Di dalam bukunya atau pada saat teman-teman ke kasir, biasanya kan pas orangnya nge-scan, itu tuh nggak mungkin 5 buku yang sama itu di-scan sama semua gitu ya. Biasanya satu buku di-scan, terus kuantitinya itu dituliskan 5 gitu. Jadi saya beli 10 buku ya satu buku aja tinggal diganti kuantitinya 10 gitu. Nah, itu dimaksud dengan entity level jenis. Jadi yang dicatat itu hanya nama bukunya. Gitu. Oke, Muhammad Abila. Ya Bu, saya belum paham Bu soal eh, eksemplar buku. Itu eksemplar buku maksudnya gimana ya Bu? Oke, jadi eksemplar buku itu maksudnya jumlah bukunya, Mas. Kayak satu satu buku nih, ini kan cuma satu buku. Nah, satu buku yang sama gitu ya. Nah, eksemplar itu maksudnya ada 5 buku yang sama dengan judul yang sama, kopiannya gitu. Paham? Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini itu menggambarkan teman-teman itu misalnya mau beli, teman-teman tuh mau beli buku apa namanya buku sistem basis data. Nah, terus contohnya Mas Brian ketua kelasnya mau beliin gitu. Beliin nih temennya sebanyak 40. Nah, pada saat teman-teman ke kasir, itu kan nggak mungkin ya beli 40 buku, kemudian di-scan semua sama kasirnya. Nggak, nah, secara logika di dalam database-nya yang tercatat hanya judul bukunya aja gitu. Jadi
dia nggak akan nyekan sendiri-sendiri, cukup sekali aja yang di-scan, kemudian dia tinggal mengentrikan bahwa beli buku 40, jadi 40 eksemplar. Tuh, di mana di sini dituliskan entiti buku tidak merepresentasikan satu eksemplar buku. Gitu. Jadi kalau sebenarnya secara logika, kalau orangnya mau curang ya, misalnya dari ke 10, beli 40 buku tadi, ada 5 buku yang mau ditukar karena misalnya rusak gitu misalnya. Nah, itu ya sebenarnya tetap bisa aja, nggak apa-apa gitu. Karena yang tercatat di dalam sistem adalah bukan perscanan satu bukunya, tapi jenis bukunya, ya, judul bukunya. Misalnya buku sistem basis data, atau di sini contoh di dalam slide-nya, buku beternak lele gitu. Ya, itu level jenis. Sudah jelas sampai sini? Penawan sudah Jelas, Bu. oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Jadi, gitu teman-teman. Itu entity level jenis. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, kasus yang bagaimana Bu? Entity level apa? Ya tergantung dari database-nya atau apa studi kasus yang mau kita buatkan ERD-nya. Gitu. Nah, ini kalau, wah ini contoh gambar buku yang tadi saya tuliskan ya. Jadi kalau buku, si bukunya tadi ini, si bukunya ini dia buat nyatet bukunya ya, dia nggak nyatet eksemplarnya, nggak nyatet jumlah bukunya tadi itu ya. Tapi kalau misalnya eh, penjualnya ini dia nggak nyatet eksemplarnya, tapi kalau misalnya judul gitu ya, nah misalnya ada penjualan ketiga, keempat, atau keenam gitu, itu bisa dicatat tuh ya. Jadi itu entity level jenis. Tuh, teman-teman. Ya, di sini misalnya nih ya, ISBN-nya 123, judul bukunya beternak lele, beternak ayam, harganya. Terus kuantitinya ada 5, 10, 1. Ya, dia belinya sebanyak 5, sebanyak 10, dan sebanyak 1. Dia nggak mungkin tuh nyeken satu-satu atau bikin database-nya berulang dari semua eksemplar. Cuman dituliskan kuantitinya aja. Jadi intinya di dalam entity level jenis ini, buku ini hanya mencatat untuk level jenisnya aja, untuk judul bukunya aja, bukan judul kuantitinya si bukunya. Gitu. Nah, berikutnya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah ke level jenis, sekarang kita masuk ke level satuan barang. Ya. Di dalam level satuan barang, ini ada benda dicatat atau disimpan di entity sampai level satuan barang. Oke, kita coba untuk lihat contohnya di sini. Nah, ini contohnya sama sama buku. Ya, cuman bedanya kalau tadi itu adalah toko buku. Toko buku. Apa sih? Ini ya saya jelaskan. Dia cuma di bukunya aja. Tapi yang ini contohnya adalah database persewaan buku. Di mana kalau misalnya level satuan barang, kalau di dalam database persewaan buku, dia akan mencatat tuh eksemplarnya. Misalnya ada novel Laskar Pelangi, ada 20 novel. Itu akan dicatat dari 20 eksemplar itu kira-kira dia akan dipagumi. Kenapa? Karena orang yang nyewa akan berbeda-beda dan membutuhkan gitu ya. Misalnya kode novel Laskar Pelangi yang satu, kode Laskar Pelangi yang kedua gitu. Misalnya satunya dipinjam sama Ayu, satunya dipinjam sama Budi gitu. Itu merupakan level satuan barang gitu ya. Jadi eh, sama-sama buku, cuma bedanya satuannya dengan barang gitu ya. Jadi eh kayak gitu. Ada yang mungkin bisa jelasin teman-teman, jelasin lagi untuk dicontoh detailnya. Ini kan ada ini nih, ada detail peminjaman. Tidak boleh mencatat seperti ini. ID buku, satu bertenak. ID peminjaman dua.
Quantity 2. Jika mengembalikan buku menggunakan eksemplar berbeda meski judul yang sama. Ya, Mas Muhammad Abdillah. Silakan, Mas. Aduh, gimana, Mas? Ambil siapa panggilannya, Mas? Bila, Bu. Oke, Mas Abdillah. Kelas apa, Mas? Kelas D, Bu. Kelas D ini berapa? NIM 2083 akhirnya. 2083. Oke, gimana, Mas? Abil. Kalau dari pemahaman saya itu, contohnya itu kayak misalnya ini buku Beternak Lele, Bu. Nah, itu pencatatan transaksinya itu, eh, kalau misalnya di transaksi pertama buku Beternak Lele itu di yang terjual atau yang terpinjam itu misalnya 2 buku, terus ada lagi, apa namanya, transaksi atau peminjaman kedua itu buku Beternak Lele dengan kuantiti yang berbeda misalnya 3 itu tetap harus dituliskan berdasarkan, transaksinya, Bu. Jadi nggak boleh digabung gitu, Bu. Jadi nggak boleh, eee, meskipun sama-sama ternak lele tapi karena berada di transaksi atau peminjaman yang berbeda jadi harus dicatat terpisah. Oke, betul ya. Terima kasih. Betul ya, teman-teman ya. Jadi, terima kasih, Mas. Jadi, kita akan membuat ID transaksinya di sini. Itu. Jadi, untuk dia itu mewakili si judul bukunya gitu ya. Dimana sebenarnya dia similarly sama toko buku tadi, tapi satu judul itu dia mewakili satuan eksemplarnya gitu. Ya. Nggak cuman kalau tadi kan cuman satu jenisnya aja. Kalau ini benar-benar dari per barangnya, per jumlah bukunya, per jumlah eksemplarnya. Gitu. Nah, ini ada apa namanya? Contoh gambar dari ERT-nya tadi. Jadi di sini ada buku, ada peminjaman, ada buku satuan ya. Buku satuan ini ada ID eksemplarnya, tanggal pembelian sama harga sewa. Itu berbeda dengan pada saat tadi kita di level jenis. Ya, kalau di jenis kan ya udah cuma buku gitu doang. Tuh. Ya, sampai sini jelas teman-teman ya antara perbedaan level satuan jenis dan juga satuan barang. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini juga ada em, contoh. Ini masih jelasin buku juga. Saya gitu aja. Nah, terus tadi ada eh, contoh, contoh lagi tentang level satuan barang. Jadi, contoh lainnya, ini misalnya ada database penjualan mobil. Ya, di mana ada tim mobil ini dia merepresentasikan satu buah mobil. Bisa jadi showroom untuk merek dan tipe mobil. Sebentar ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Iya,
Oke, saya lanjutin ya teman-teman ya. Berikutnya ada entity level satuan barang, ya. Jadi entity level satuan barang ini contoh lainnya adalah database penjualan mobil. Ini kita analogikan sama dengan pada saat tadi di toko di persewaan buku ya. Jadi kan kalau misalnya ada showroom mobil nih, ada mobilnya misalnya tipenya macam-macam, ada Toyota, ada Daihatsu, ada Hyundai gitu ya. Nah, Mas, terusnya detail bentar ya teman-teman.
Mari teman-teman. Lanjutin ya. Nah, berikutnya ini ada di level satuan barang. Ya, jadi ini similarly dengan yang di toko eh, peminjaman sewaan buku gitu. Intinya adalah gimana caranya di dalam database itu kita akan lihat database penjualan mobil. Ya, nggak mungkin kan yang ditulis mobilnya cuman jenis merek mobilnya tok. Misalnya Honda. Nggak tahu tuh Hondanya Honda yang apa. Atau sama-sama ada mobil HR-V nih. Satunya HR-V sama-sama warna merah. Tapi kan plat nomor mobilnya berbeda. Tuh. Ya, makanya dia dinamakan dengan entity level satuan barang. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya showroom, ya ada HRV yang pertama, HRV kedua, HRV ketiga. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak gitu kan, bukan satuan jenis, tapi satuan barang, satuan unitnya. Tuh, sama dengan misalnya database penjualan rumahan. Oh, perumahan ini sama-sama di klaster Magnolia, misalnya. Nah, tapi kan klaster Magnolia ini unitnya yang mana? Oh, yang A1, A2, A3. Ya, ini adalah entity level untuk satuan barang. Gitu. Ya, nah ini untuk gambar ERD-nya, teman-teman. Jadi, um, di sini ada merek mobil, kemudian ada mobilnya, ya. Mobil misalnya Honda, misalnya RV, RV, itu baru nama mobilnya. Mobil unit yang mana sih? ID mobil yang mana sih? Kalau misalnya ada mobil yang sama, tentu saja itu berbeda gitu ya. Karena kan jualannya nanti yang dijual adalah per unitnya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Kita lanjutkan ke topik yang lain. Nah, tadi kita ngomongin Bu, tentang izin, entity. Oh ya, silahkan. mohon maaf Bu, izin bertanya yang entity Ya. level pada mobil Mm-mm. itu kalau level satuan barang, bukan yang tipe mobilnya yang sama detail penjualan. Gimana, Mas? Ini bukan tipe mobilnya yang di detail penjualan. Tipe mobilnya ada di detail penjualan. Enggak, ini tipe mobilnya untuk melihat eh, mobilnya itu yang apa gitu. Jadi detail penjualan itu cuma keterangan aja gitu ya. Jadi misalnya dibelinya mungkin nanti bisa ditambahkan kalau misalnya database-nya besar gitu ya, detail penjualannya bisa waktunya, pembayarannya menggunakan apa dan lain sebagainya gitu. Jadi ini lebih untuk melihat merek mobilnya, tipe penjualannya dan juga mobilnya. Kalau misalnya tadi Mbak bilang tipe mobilnya harusnya di detail penjualan, sebenarnya mobil juga bisa gitu. Tapi merek mobil juga bisa di detail penjualan. Tapi kan ini kan akhirnya kan eh, nanti dipisah-pisah gitu. Ini kan tapi ada relationship-nya ya. Ada one to many gitu-gitu. Gitu Mbak Fatima. Mohon maaf Bu, kalau Mhm. misalnya dimasukin ke detail penjualan yang mobil, berarti mobil yang secara umumnya yang di detail penjualan, bukan yang kayak eh, Mhm. beberapa tipenya itu. Iya, jadinya kan ini kan karena mau melihat entity levelnya untuk satuan barangnya gitu. Kalau misalnya nanti masuk ke dalam detail penjualan, akhirnya ya dia sama aja gitu. Dia nggak akan bisa ngelihatnya dari detail penjualannya. Sedangkan kan pada saat kita ngelihat cuman mau lihat stok mobilnya aja misalnya yang ada di dalam showroom itu, berarti nggak bisa dong gitu. Kalau masuk ke dalam detail penjualan gitu Mbak Fatima. Apakah sudah jelas Mbak? Berarti yang di mobilnya itu yang banyak listnya Bu. Nanti ada di dalam mobilnya karena setiap mobil nanti dia akan punya ID mobil itu. Kalau misalnya tadi saya contohkan, misalnya ada mobil sama-sama mereknya Honda,
sama-sama tipe mobilnya HR-V gitu. Cuma di dalam mobil ID-nya beda-beda. Ada mobil yang ID-nya 1, ID-nya 2, ID-nya 3 karena unit mobilnya beda-beda. Ada 3 mobil misalnya. Jadi nanti yang banyak ya di mobil. Di tipe mobil ya sesuai dengan tipe mobil kan misalnya Hyundai gitu ya, ada mobil kayak kereta, ada Palisade gitu, Palisade gitu. Kemudian tipe-tipe mobil yang lain Toyota misalnya, ada Avanza, ada Agya, ada Calya. Nah, itu nanti masuk di dalam tipe mobilnya. Tapi isi mobil yang ada di dalam showroomnya itu dia masuk di dalam atribut mobil gitu. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk melihat satuan barangnya. Karena ini mainnya adalah untuk melihat level satuan barang. Gitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kita ngomong tentang entity. Sekarang kita ngomongnya tentang relationship. Gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam relationship transferability. Ya. Relationship transferability misalnya teman-teman. Ada entity A punya relationship dengan entity B. Entity A punya relationship dengan entity B. Kemudian A ini adalah instance dari A. A kecil ya, adalah instance dari A. B1 dan B2 adalah instance dari B. Asumsikan A punya relationship dengan B1. Gitu. Jadi dia punya hubungan nih antara A dengan B1. Entah one-to-one, entah one-to-many gitu ya. Nah, relationship A dan B adalah transferable jika relationship antara A dan B1 bisa dipindah menjadi antara A dan juga B2. Gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa dipindah, maka relationship A dan B tidak transferable. Gitu. Ya, sudah jelas ya teman-teman ya definisi dari transferability. Gitu. Nah, lebih jelas lagi kita akan lihat di contohnya. Nah, contoh relationship yang transferable. Nah, tadi kalau dari definisi kita bisa lihat nih, dia punya hubungan bisa ditukar. Kalau misalnya ditukar itu bisa dipindah-pindah, maka dia transferability. Nah, kalau misalnya dari contoh yang ini, adakah teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjelaskan tentang relationship yang transferable? Silakan ada yang bisa bantu menjawab? Mohon menjawab, Bu. Ya, silakan. Mas, apa namanya? Mas Rendra. Kelas apa Mas Rendra? Kelas A, Bu. Kelas A berapa Mas? Udah enggak. Iya, 1021 ya. Dia termasuk transfer variable itu mungkin kalau di sini itu kayak departemen itu pada bagian nama. Jadi nama itu nanti bisa ditukar sama dan di employee-nya pasti sama lastnya. Kok nama ini maksudnya? Iya. Gimana? Misalnya namanya Mas Rendra atau ketemu sama Rira gitu. Gimana? Contoh departemennya. Contoh gitu. Apa? Contoh departemennya itu nama. Misalkan Rendra Iwan, Bu. Itu di first name-nya kan bisa Rendra, dulu di last name-nya Iwan. Oke. Nasdem. Oke. Terus yang di name departemennya? Di departemennya ya bisa kalau misalkan di name ke name employee-nya, jadi name employee-nya ke departemen. Oke. Oke, cukup. Ada lagi Mas Rendra? Itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Terima kasih. Rendra.
Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Baik. Wah, waktunya juga udah jam 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau transferable gitu ya, kalau mungkin tadi Mas Hendra bingung ngasih contohnya nih, misalnya departemen ya. Kalau misalnya ini kan kalau kantor itu kan ada beberapa ini ya, beberapa departemen ya. Misalnya dia departemennya awalnya keuangan, kemudian dia dipindah ke departemen SDM misalnya, atau dia misalnya awalnya eh, apa namanya departemennya ada di kepegawaian, kemudian dia dipindah ke departemen keuangan misalnya. Dia bisa saling berpindah, satu employee ini dia bisa pindah-pindah di banyak departemen gitu. Makanya dia disebut transferable karena dia bisa berpindah. Di mana di sini di employee ada foreign key yang dia menunjukkan ID departemen sebagai employee. Ya, ketika menambah data employee baru, foreign key tersebut harus diisi. Ketika sudah ditambahkan, bisa diubah dengan perintah skill update. Seorang employee bisa pindah departemen. Jadi nanti di dalam database teman-teman bisa menggunakan query update untuk mengubah. Saya Karina, jadi awalnya di departemen Fasilkom, kemudian saya dipindahkan ke ekonomi, gitu ya. Jadi tinggal mengubah aja, mengupdate data employee-nya. Sehingga itu dinamakan dengan contoh relationship yang transferable. Gitu. Ya, kita coba contoh yang lain. Saya ada contoh yang lain nih slide berikutnya. Nah, ini mungkin lebih enak nih teman-teman. Mungkin ada yang mau membantu menjawab untuk relationship yang transferable? Saya Ya, silakan Mas Kevin. mungkin student ini kan Kelas mana Mas Kevin? dari kelas D, Bu. Jadi Kelas D. ya, jadi student ini kan nantinya kan bisa berpindah-pindah grup. Nah, itu nantinya tidak perlu untuk mengubah semuanya. Jadi hanya perlu mengupdate data yang ada di studentnya itu. Mungkin itu. Mas Kevin. Betul ya, jadi kalau misalnya yang ini adalah satu siswa, dia bisa pindah ke banyak study group gitu. Jadi misalnya awalnya dia pemrograman, terus mau pindah ke proses bisnis misalnya. Nah, itu ya udah tinggal pindah aja gitu. Di dalam student ada foreign key yang dia menunjukkan ID group student tersebut. Kemudian ID study group di student itu bisa diubah dengan prinsip SQL update. Jadi mungkin kita akan belajar kalau sudah masuk di dalam query ya untuk bisa gimana sih caranya mengupdate gitu. Tapi teman-teman harus tahu dasarnya bahwa ada yang namanya relationship yang transferable gitu ya. Nah, ada juga relationship yang dia nggak non transferable teman-teman. Nggak boleh kalau misalnya kita mau mentransfer dia atau ngubah dia seenaknya gitu ya. Jadi di sini misalnya ada student, ada receipt gitu. Nah, biasanya dalam non transferable itu dia dilambangkan dengan lambang seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah lambang layang-layang bukan ya ini. Bola ketupat ini, lambang decision ini tuh biasanya dia dilambangkan untuk relationship yang dia non transferable gitu ya. Di receipt ada foreign key ID student. Foreign key tersebut tidak bisa diubah untuk setiap receipt ID student yang melakukan pembayaran, tidak bisa diubah dengan perintah SQL update. Nggak boleh, nggak bisa. Ya. Non-transferable relationship ditegakkan dengan programming, misal dengan trigger. Jika menggunakan Oracle atau data modeler, maka trigger ini dibuatkan secara otomatis untuk mengenerate DDL. Gitu ya. Jadi contohnya nih teman-teman, misalnya kalau di contoh ini Mas Kevin sudah bayar UKT.
ke bank atas nama Kevin NIM 2288. Kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk balik lagi ke bank. Mbak, saya mau ganti namanya, tadi nggak jadi buat bayar punyanya Kevin, jadinya bayarnya punyanya Rendra. Kan nggak bisa, karena dia bukan transferable. Berbeda dengan kalau misalnya tadi Mas Kevin nempatin kelasnya Mas Rendra. Ya, saya kelas programming atau kelas e-business gitu. Itu bisa. Jadi dia adalah transferable gitu. Ya. Jadi teman-teman harus bisa bedain tuh kira-kira dia transferable atau enggak ya. Pada saat dia tidak transferable maka dia tidak bisa mengupdate data gitu. Nah, berikutnya cara men-setting transferability di Oracle Data Moduler ya. Jadi nanti transferable ini tinggal teman-teman klik aja, double klik bahwa oh ternyata dia transferable. Oh pada saat dia nggak diklik, maka dia nggak akan bisa untuk melakukan update. Betul. Oke, berikutnya teman-teman ada redundant relationship ya. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar apa itu redundant gitu ya. Nah ini di dalam relationship juga ada yang dinamakan dengan redundant. Jadi relationship yang datanya hanya bisa diturunkan dari gabungan beberapa relationship lain. Gitu ya. Nah, berikutnya hapus relationship atau direct relationship yang informasinya bisa diturunkan dari gabungan beberapa relationship lain atau indirect relationship. Gitu. Contohnya, ya, contoh dari redundant relationship. Ini ada contoh provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Nah, di dalam redundant relationship ini ya, ada direct relationship provinsi, ada direct relationship provinsi, ya, di mana di sini kecamatan ini tuh bisa buat dihapus atau dihilangin, gitu. Kenapa kok bisa boleh dihapus? Karena kan pada saat kita mau lihat kabupaten, ya, itu kan kita bisa lihat dari provinsinya, gitu. Jadi dia itu redundant. Maksudnya pada saat ada satu yang dihilangkan gitu ya, dia tuh nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngapus provinsi ke kecamatan itu kan masih ada provinsi di kabupaten gitu. Jadi dia tuh boleh dihapus. Analoginya kalau teman-teman lagi mau kirim paket di marketplace gitu ya. Nah, itu kan pada saat sudah ada sebenarnya gitu ya. Pada saat kita sudah tahu provinsinya kabupatennya apa, kita akan tahu provinsinya itu apa gitu. Gitu ya, itu adalah redundant relationship. Nah, di mana redundant relationship ini adalah jika data di direct relationship, maka tidak bisa diturunkan dari indirect relationship itu. Nah, kalau misalnya dia direct relationship, maka dia nggak boleh dihapus. Kalau indirect diturunkan itu boleh, tapi kalau direct itu nggak boleh dihapus. Gitu. Contohnya gimana, Bu? Contohnya? Saya jelasin, saya bacakan dulu ya teman-teman. Jadi redundant relationship, contoh direct relationship yang tidak boleh dihapus. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ada fakultas, ada pegawai, dan ada komputer di sini. Direct relationship fakultas dan komputer itu nggak boleh dihapus, kayak si provinsi sama kecamatan tadi. Kenapa? Karena kalau misalnya dihapus, ya, kalau misalnya dihapus, dia itu nggak akan bisa menelusuri kira-kira. Jadi kan ini kan contoh database-nya adalah satu fakultas gitu ya. Satu fakultas itu punya pegawai, ya, punya banyak pegawai. Di mana pegawainya ini itu semuanya punya komputer, dikasih komputer gitu lah sama kantor. Entah itu komputer ya, entah itu laptop gitu ya. Nah, pada saat salah satunya ini kita hapus, kita nggak akan tahu tuh pegawai yang ini tuh dapat komputernya yang mana atau menggunakan komputer yang apa gitu. Sehingga ini tidak boleh untuk dihapus ya. Sehingga pada uh,
relationship ini atau di dalam redundant relationship ini si fakultas sama komputer ini harus tetap utuh, harus tetap sama. Karena pada saat salah satunya dihapus akan menimbulkan value yang berbeda. Gitu. Ya, teman-teman. Itu untuk redundant relationship. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pemodelan data hierarkis. Jadi pemodelan data hierarkis ini biasanya digunakan untuk data-data yang dia itu sudah jelas hierarkinya atau susunan jabatannya, hierarkinya, organisasi. Misalnya hierarki di perguruan tinggi, paling atas ada rektor, di bawahnya ada wakil rektor. Kemudian di bawahnya ada dekan, bawahnya ada wakil dekan, bawahnya lagi misalnya ada kaprodi. Gitu. Nah, itu jika dimodelkan di dalam database, itu dinamakan dengan pemodelan data hierarkis. Ya, jadi hierarki ini ada data yang memiliki sifat hierarki. Dia tersusun dan sudah jelas. Apa contohnya data hierarkis yang umum terjadi? Contohnya jabatan organisasi, silsilah keluarga ya, ada ayah, ibu, kakak, adik, dan juga ada komponen mesin misalnya. Hierarki juga macam-macam teman-teman ya cara membuatnya. Jadi kalau misalnya contohnya hierarki di dalam organisasi ya. Jadi misalnya saya contohkan kalau di kampus ada rektor, ada wakil rektor gitu. Nah, kalau misalnya ini contoh dalam hierarki organisasi, ada presiden, ada director, ada manajer, dan ada entry level employee. Gitu. Dia jelas masing-masing itu, gitu ya, masing-masing entity-nya ini nantinya dia punya ciri khas atribut masing-masing. Gitu. Misalnya kalau presiden, ya kalau misalnya presiden misalnya dia mobil ada entity mobil, kalau misalnya director dia juga ada entity mobil, manajer motor misalnya, kalau employee juga motor misalnya kayak gitu. Jadi atributnya itu beda-beda. Tapi di dalam hierarki ini presiden, director, manajer, level employee dia punya atribut yang sama gitu. Misalnya nama, kemudian ID employee atau ID pegawai. Walaupun presiden, dia juga tetap punya ID pegawai. Walaupun direktur, dia juga punya ID pegawai. Gitu. Sehingga nanti akan kita lihat dari data tersebut itu, dari hierarki itu, mana yang dia itu khusus gitu ya, dan mana yang dia itu sama atau menyeluruh semuanya juga punya atribut yang sama gitu. Nah, cara pemodelan data hierarkinya itu bisa menggunakan ERD hierarkis atau bisa menggunakan recursive relationship, teman-teman. Ya, yang pertama, struktur ERD hierarkis. Gambarnya kayak gini. Ya, ini udah jelas nih, teman-teman. Jadi, ini contohnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi misalnya seorang presiden, ya, presiden, director, manager, employee, ya, dia sama-sama punya batch number, punya sama-sama nama, punya sama-sama salary, ya, sama-sama nih, director juga punya, kemudian manager juga punya, employee juga punya, tapi di sini dia punya yang berbeda, tuh, punya yang khas, ya. Kalau misalnya presiden dia punya car plan, kalau director dia punya bonus plan, kalau manager dia punya budget, gitu. Dimana sebenarnya pada saat kita membuat struktur ERD hierarki seperti ini, itu lebih mudah dipahami, gitu. Karena di dalam bisnis rule-nya itu lebih tercermin di dalam modelnya, gitu ya. Setiap entity boleh memiliki atribut wajib sendiri, tidak campur dengan entity lain dalam hierarki tersebut, gitu. Jadi enak nih teman-teman kalau kita bikin ERD hierarkis kayak gini. Karena jelas nih, oh ternyata car plan itu punyanya presiden. Oh ternyata bonus plan itu punyanya director dan seterusnya. Gitu. Kemudian berikutnya. Kemudian berikutnya, ini ada struktur hierarki yang tadi ya. Jadi setiap entity bisa memiliki relationship sendiri ke entity yang luar hierarki.
tanpa tercampur relationship milik entity lain. Lebih sesuai untuk pemodelan data hierarkis yang level hierarkinya diketahui di awal. Jadi kalau misalnya struktur organisasi, struktur keluarga, itu kan udah jelas ya susunannya seperti apa. Itu biasanya lebih enak menggunakan struktur ERD yang dia itu hierarki gitu. Kemudian berikutnya cara yang kedua adalah dengan menggunakan recursive relationship ya. Kalau recursive relationship ini dia memang terlihat lebih sederhana, tapi lebih sulit untuk dipahami hierarkinya. Akibatnya apa? Atribut cenderung banyak, di mana kita akan menggabungkan semua atribut di setiap entity pada hierarki. Gitu. Jadi misalnya di sini ya udah dimasukin aja employee. Tadi punyanya si presiden dimasukkan budget, bonus plan, car plan. Sedangkan pada saat semua employee itu dia punya name, job, dan juga salary. Gitu. Jadi kalau misalnya yang ada lambangnya bintang nih pasti dia punya satu gitu ya. Tapi kalau misalnya lambangnya seperti ada lingkaran kecil ini, dia itu opsional gitu. Tergantung dari level jabatannya itu seperti apa gitu ya. Saya sedikit cepet ya teman-teman, ternyata udah jam 3. Nah, recursive relationship di sini sulit menerapkan optionally mandatory pada atribut, di mana atribut wajib bagi satu entity belum tentu wajib bagi entity lain pada hierarki. Kayak tadi, budget itu cuma dipunyai sama si manajer, ya. Bahkan bisa jadi entity lain tidak ada di dalam atribut tersebut. Lebih sesuai untuk pemodelan data hierarkis yang level hierarkinya tidak tetap atau tidak bisa ditentukan di awal gitu. Jadi lebih mudah pada saat kita akan menggunakan struktur ERD yang hierarki ya. Ini contohnya. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang pemodelan untuk database komponen mesin, itu lebih enak pakai yang rekursif gitu. Dimana karena kita nggak tahu tuh komponennya itu nanti akan ada apa aja di sana. Gitu. Jadi misalnya pemodelan untuk database komponen mesin. Ada satu komponen yang bisa terdiri atas beberapa komponen. Juga bisa menjadi komponen dari mesin-mesin lain yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin komponen mesin, lebih baik untuk menggunakan recursive relationship. Gitu. Ya, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menentukan entity, ya ada entity level jenis dan juga ada entity level barang. Ya, kemudian tadi kita sudah belajar tentang relationship transferability, di mana kalau relationship transferability itu kalau pada saat ada salah satu yang dihapus, dia tetap bisa masuk, tetap bisa terbaca, tetap bisa make sense, boleh digantikan. Ya, tapi kalau misalnya non-transferability, contohnya tadi, misalnya pembayaran UKT. Awalnya dibayarkan untuk mahasiswa A, sama-sama UKT-nya 9 juta. Kemudian terlanjur bayar, oh salah-salah, itu ternyata punya yang B. Itu nggak akan bisa, gitu. Karena dia tidak transferability. Kemudian redundant relationship. Ya, contohnya tadi, misalnya provinsi dengan kecamatan dengan kabupaten. Itu kan redundant. Sebenarnya sama aja. Gitu. Pada saat kita bilang ke Kecamatan Kaliwates misalnya, berarti provinsinya Jawa Timur gitu ya. Nah, teman-teman jangan OOT Bu, ternyata ada Bu Kecamatan Kaliwates tapi ada di provinsi Jawa Barat gitu misalnya. Nah, kemudian ada pemodelan entity yang memiliki hierarki ya. Jadi misalnya yang nggak redundant relationship tadi. Misalnya contohnya antara fakultas dengan komputer dengan fakultas dengan memiliki komputer gitu ya dan employee atau pegawai gitu. Kalau misalnya jumlah komputernya kita hapus, ya nanti nggak akan tahu datanya itu ada berapa komputer yang dipinjamkan ke pegawai tersebut. Gitu. Kemudian ada yang memodelkan entity yang hierarki, ya tadi biasanya digunakan pada susunan organisasi. Gitu. Ya. Jadi itu teman-teman sebenarnya ini tidak memasuk ke dalam topik perkuliahan, ya maksudnya ini tuh hanya for your information aja bahwa pada saat kita melakukan atau membuat sebuah database,
menyusun sebuah database itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada level pencatatan datanya, kemudian transferability-nya, redundant relationship-nya, dan pemodelan untuk hierarki. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, untuk besok teman-teman, karena ini kan ganti jadwal ya, untuk besok teman-teman akan dapat serba-serbi database yang kedua gitu. Jadi nanti akan lebih banyak lagi teman-teman bisa mengekspor bagaimana untuk database-nya. Ya, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan karena juga udah mulai jam 3, mungkin teman-teman sudah mau siap-siap berbuka atau ngabuburit. Jangan lupa untuk absennya ya atau kelas A nanti menghubungi saya siapa saja teman-teman yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Dan untuk kelas D absensinya besok jam 16.35 sepertinya. Coba nanti saya cek lagi ya. Dan bisa absen online gitu. Jadi bisa absen dari rumah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Teman-teman saya akhiri. Baik, kalau misalnya belum ada, saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.